Konnichiwa, kembali lagi bersama saya Yusuf. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari Mina no Nihongo bab 20. Di bab 20 ini kita akan mempelajari bahasa akrab atau kalimat bentuk biasa. Jadi dari bab 1 sampai bab 19 itu selama ini kita mempelajari kalimat bentuk sopan atau bahasa sopan dengan tanda akhiran mas dan des. Tapi di bab 20 ini kita akan mulai mempelajari bahasa akrab yang biasa diucapkan ketika percakapan dengan orang yang akrab atau orang yang sudah kenal lama atau orang yang setara dengan kita. Oke, yang pertama kita harus tahu perubahannya ya, yakni jika mas itu nanti kita ubah ke bentuk kamus. Kemudian kalau kata sifat i seperti yasashi des kita ubah desnya kita hilangkan. Kemudian kalau kata benda itu desnya kita ganti dak. Kemudian seperti pola-pola kalimat yang lain misalnya tabetai desnya kita hilangkan. Kemudian ada kotoga arimasen kita ubah menjadi kotoga nai. Lebih detailnya mari kita simak satu persatu. Kalimat bentuk sopan dan bentuk biasa. Perbedaannya seperti apa? Mari kita lihat, yakni yang pertama predikat yang diikuti dengan des dan mas pada akhir kalimat disebut bentuk sopan. Sudah jelas ya. Tadi sudah kita singgung bahwa kalimat bentuk sopan akhirannya des dan mas. Sedangkan predikat yang diikuti dengan kalimat bentuk biasa disebut dengan bentuk biasa. Jadi seperti ini. Untuk kata kerja perubahannya dari mas itu positif ya, machimas misalnya, itu menjadi matsu. Kemudian maseng itu negatif, contohnya machimaseng kita ubah menjadi matanai. Kemudian yang masita itu contohnya machimasita menjadi mata. Kemudian maseng desta contohnya machimaseng desta menjadi mata nakata. Jadi untuk kalimat positif dalam kata kerja ya, kalimat positif itu kita pakai bentuk kamus. Kemudian kalimat negatif kita pakai bentuk nai. Kemudian yang kalimat lampau atau kata kerja lampau kita ubah menjadi bentuk tak. Kemudian yang negatif lampau kita ubah menjadi nakata. Seperti itu minasang sudah jelas ya. Kita lanjut ke kata sifat. Untuk kata sifat itu ada dua ya, kata sifat i dan kata sifat na. Nah kata sifat i ini perubahannya sangat mudah. Jadi kita tinggal hilangkan desnya aja. Oki des kita ubah menjadi oki. Oki kunai des menjadi oki kunai. Oki kata des menjadi oki kata. Oki kunakata des menjadi oki kunakata. Jadi desnya aja yang kita hilangkan ya. Jadi positifnya, negatifnya, lampaunya, terus negatif lampau juga sama, yaitu tinggal kita hilangkan desnya. Oke minasang, kita lanjut ke kata sifat na. Nah di sini sedikit berbeda, yaitu kita ambil contoh himades menjadi himada, himaja arimaseng menjadi himajanai, hima desta menjadi himadata, himaja arimaseng desta menjadi hima janakata. Seperti itu ya minasang. Jadi kata sifat i dan kata sifat na perubahannya sedikit berbeda. Bukan sedikit ya, agak banyak itu ya. Perubahannya berbeda gitu aja lah ya. Jadi kalau kata sifat na desnya ganti da, ja arimaseng ganti janai, destaknya ganti data, kemudian ja arimaseng desta menjadi janakata. Untuk kata sifat i tinggal kita hilangkan desnya aja. Kemudian untuk kata benda perubahannya sama dengan kata sifat na. Jadi kita ambil contoh hong gitu ya. Hong des menjadi hong da. Hong ja arimaseng menjadi hong janai. Hong desta menjadi hong data. Hong ja arimaseng desta menjadi hong janakata. Oke, itu untuk aturan-aturan perubahannya. Mari kita lihat contoh kalimatnya seperti apa. Ya,
Yang pertama contoh kalimat mengenai kata kerja ya, yang akhirannya bisa mas, maseng, masita atau maseng desta. Kita ambil dua contoh di sini. Ada contoh yang pertama, enggak, aku enggak pergi. Itu nanti bahasa Jepangnya menjadi ikanai yo. Ya, jadi iye ikimaseng yo. Iye-nya kita ganti kemudian ikimaseng kita ganti menjadi ikanai. Jadinya ikanai yo gitu. Oke, yang kedua, Rudi mau minum sesuatu enggak gitu ya. Rudi mau minum sesuatu enggak? Ya, bahasa Jepang bentuk akrabnya atau bentuk biasanya akan menjadi Rudi sang nang kanomu gitu ya. Rudi sang nang kanomu. Ya, untuk bentuk sopannya kan Rudi sang wa nani kao nomimasu ka gitu ya. Ya, jadi ada perubahan di kata kerjanya. Kata kerjanya kan sebelumnya kan nomimas, kita ubah ke bentuk kamus menjadi nomu. Kemudian partikel ka-nya kita ganti tanda tanya aja. Jadi kalau dalam percakapan kita pakai intonasi bertanya. Nangkanomu gitu ya. Bukan nangkanomu, bukan, tapi nangkanomu gitu. Oke, yang kedua itu kita ada contoh kalimat kata sifat ya. Contohnya hari ini panas ya. Itu kata dalam bentuk biasanya itu menjadi kyo atsui ne. Kyo atsui ne gitu. Kalau bentuk sopannya kan kyo wa atsui desu ne gitu ya. Desnya kita hilangkan. Kyo atsui ne. Gitu karena kata sifat i ya di situ atsui. Kemudian contoh kedua, hari Minggu aku luang loh. Luang itu kan kata sifat na ya. Kata sifat na itu perubahannya desnya ganti da. Jadinya nichiobi wa hima da yo gitu. Kan kalau bentuk sopannya nichiobi wa hima desu yo gitu. Tapi kita ganti nichiobi wa hima da yo gitu. Oke, kita ke contoh berikutnya yang ketiga itu kata benda. Kata benda misalnya des dan ja arimaseng ya. Des jika positif, ja arimaseng jika negatif. Ya, untuk yang pertama ini bukan kertas. Bukan berarti negatif ya. Ja arimaseng kita ganti jadi janai. Jadinya kore wa kami janai. Kore wa kami janai ya. Bukan kore wa kami ja arimaseng. Nah, itu bukan, itu bentuk sopan ya. Kalau bentuk biasa atau bentuk akrabnya kore wa kami janai gitu. Oke, yang kedua, hobi Alisa adalah menggambar. Di bab sebelumnya kita pernah belajar bahwa untuk menyatakan hobi ya, walaupun bahasa Indonesianya itu menggunakan kata kerja, tapi kalau bahasa Jepang menggunakan kata benda. Ya, hobi Alisa adalah menggambar. Jadi kata kerjanya kita ubah menjadi kata benda. Oke, masih ingat ya? Kalau masih ingat kita lanjut. Bahasa Jepangnya menjadi Arisa-san no shumi wa eo kaku koto da. Ya, kaki mas kita bendakan menjadi kaku koto ya, akhirnya menjadi kata benda ya. Jadi desnya kita ganti da. Arisa-san no shumi wa eo kaku koto da gitu. Oke, itu untuk kata benda. Yang keempat, kita bisa melesapkan partikel. Ya, melesapkan partikel. Tadi minasang kalau menyadari bahwa saya beberapa kali sudah melesapkan partikel ya. Melesapkan itu tidak mengucapkan atau tidak ditulis, tapi sebenarnya secara makna partikel itu tetap ada. Kita coba contoh yang pertama di sini ada makanan ini enak gitu ya. Makanan ini enak. Itu bahasa Jepangnya jika kita lesapkan partikelnya menjadi kono tabemono oishii ne. Kono tabemono oishii ne ya. Jadi dalam bahasa akrab atau bentuk biasa ini sering sekali partikel dilesapkan karena untuk mempersingkat atau supaya praktis. Yang kedua, saya ingin makan tempura. Tempura tabetai gitu ya. Ini kan harusnya ada partikel apa? Iya, betul. Partikel o atau partikel ga.
tempura o tabetai desu gitu ya, atau tempura ga tabetai desu. Ya, kita hilangkan partikelnya terus kita ubah ke bentuk biasa, tempura tabetai gitu. Nomimono nomitai gitu ya, nomimono nomitai gitu ya, mizu nomitai gitu. Oke. Tapi untuk kalimat yang agak panjang jangan semua partikel dihilangkan, nanti tidak luas ya. Jadi hanya beberapa partikel aja yang sekiranya bisa membuat kalimat tersebut menjadi praktis. Oke, yang terakhir masih ada materi terakhir ya, yang kelima itu penggunaan partikel ga kita ganti menjadi kedo ya. Partikel ga yang berarti tetapi kita ganti kedo ya. Untuk menyatakan tapi kita pakai kedo gitu ya. Contohnya, masakan ini pedas tapi enak. Kono ryori wa karai kedo oishii. Ya, jadi kan biasanya kan kita pakai kono ryori wa karai desu ga oishii desu gitu ya. Ya, desuganya kita ganti kedo. Terus nggak usah pakai des gitu. Oke, contoh yang kedua, ini bagus tapi mahal. Kore wa ii kedo takai gitu ya. Jadi ya biasanya kan kore wa ii desu ga takai desu gitu ya. Kita ganti kore wa ii kedo takai. Hai, seperti itu minasang untuk penjelasan tata bahasa di bab 20 ini mengenai bahasa akrab atau kalimat bentuk biasa. Apabila minasang masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan kepada sensei masing-masing, atau boleh juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa minasang terus latihan bersama sensei, latihan di buku Minano Nihongo yang bagian Renshu B maupun Renshu A. Kemudian minasang juga latihan membuat kalimat sendiri supaya lebih lancar lagi. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Ja mata ne minasang.